Halo, saya Aisyah Aprilia Fadila, mahasiswa LSPR, jurusan Marketing Communication dengan student ID 241210782. Hari ini saya akan membahas tentang analisis dari brand Bokoroko untuk mata kuliah International Marketing. Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum apa itu Bokoroko? Pernah nggak sih kita ngerasa lelah, bukan karena aktivitas, tapi karena sepatu yang kita pakai? Setiap hari kita harus memilih antara nyaman atau mau terlihat stylish. Tapi kenapa ya kita harus memilih? Disinilah Bokoroko hadir. Bokoroko adalah brand sepatu premium yang menggabungkan kenyamanan, kesehatan, dan gaya dalam satu produknya. Melalui inovasi dalam konsep, Bokoroko tidak hanya menjual sepatu, tapi juga menawarkan solusi gaya hidup modern. Untuk memahami strategi di pasar globalnya, kita bisa melihat STP atau segmentation, targeting, dan juga positioning dari Bokoroko. Yang pertama, kita bahas tentang segmentation-nya dulu yuk. Bokoroko menggunakan pendekatan cross-border segmentation, yaitu membagi pasar berdasarkan gaya hidup, bukan hanya sekedar negaranya. Kalau kita lihat dari sisi geografisnya, fokusnya adalah kota-kota besar atau urban, atau bisa kita sebut dengan metropolitan city. Secara demografisnya, usianya mulai dari 25 sampai dengan 45 tahun, kelas menengah ke atas. Lalu dari sisi psikografisnya, mereka menghargai kenyamanan dan juga kesehatan. Selain itu, tetap mementingkan penampilan. Dan dari sisi behaviornya, customer-nya Bokoroko itu adalah orang-orang yang mencari produk yang fungsional tapi tetap stylish. Jadi, fokus Bokoroko adalah konsumen global dengan lifestyle modern dan juga premium. Yang kedua yaitu targeting. Bokoroko menggunakan strategi niche market atau concentrated targeting, yaitu fokus pada segmen premium. Target utamanya adalah profesional dan individu aktif dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan sepatu nyaman untuk dipakai seharian tapi tetap menunjang penampilan mereka. Mereka bukan hanya mencari fungsi, tapi juga kualitas dan juga gaya. Yang terakhir, kita lihat dari sisi positioning. Bokoroko memosisikan diri sebagai premium global footwear brand yang menggabungkan kenyamanan, kesehatan, dan juga gaya atau style. Keunggulan utamanya ada pada Pillow Concept Technology yang memberikan kenyamanan maksimal sekaligus mendukung kesehatan kaki. Jadi positioningnya itu udah jelas, sepatu yang nyaman, sehat, dan tetap elegan. Selanjutnya kita bisa bahas mengenai Global Marketing Mix atau 4P dari Bokoroko. Kalau kita lihat dari sisi produknya, Bokoroko sebenarnya menawarkan produk sepatu dengan teknologi 9 lapisan sole yang menjadi keunggulan utama dan distandarisasi secara global. Lalu dari sisi harganya disesuaikan dengan pasar masing-masing negara, tapi tetap dalam kategori premium. Dan untuk dari sisi place atau distributionnya, fokusnya adalah pada kota besar melalui retail premium seperti butik, outlet, dan juga e-commerce platform untuk penyelesaian sisi global. Dan dari sisi promotionnya, pesan utamanya tuh tetap sama, yaitu comfort, hold, dan style, tetapi cara penyampaiannya disesuaikan dengan budaya lokal. Jadi Bokoroko menggunakan strategi global atau global konsistensi dengan local adaptations. Yang terakhir, kita akan bahas sisi etikanya. Mungkin kita bertanya-tanya nih, apa iya boleh Bokoroko kan sudah bukan milik dari Italia, tapi tetap menggunakan embel-embel Italia di saat ini sudah dimiliki oleh Indonesia? Jawabannya itu ada dua, dari sisi pro dan juga dari sisi cons-nya. Kita bahas dari sisi pros-nya dulu ya. Penggunaan nama bernuansa Italia masih bisa dianggap etis, selama tidak menyesatkan. Karena dalam marketing, country of origin effect sering digunakan untuk membangun persepsi kualitas. Namun kalau kita lihat dari sisi cons-nya, tetap ada resiko jika konsumen merasa tertipu. Jadi kunci utamanya adalah transparansi agar kepercayaan tetap terjaga. Setelah membahas mengenai analisa dari Bokoroko, kita bisa melihat bahwa strategi Bokoroko cukup terarah, baik dari sisi STP-nya, marketing mix, maupun aspek etika. Pada akhirnya, keberhasilan brand global tidak hanya ditentukan oleh produknya semata, tetapi oleh seberapa baik brand memahami konsumennya dan membangun kepercayaan secara konsisten. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.